Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da ma ba'd. Ya, insyaallah untuk hari ini kita akan melanjutkan talaqi Al-Qur'an kita. Sekarang masuk ke surah Az-Zalzalah. Idza zulzilati. Enggak, sudah siap Pak, Bu? Nah. Enggak, rangkawitan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Coba ulang. Idza ya, zal. Nah, di sini ayat pertama ini, yang pertama yang sering salah baca di ayat pertama ini di huruf zal. Ya. Di zal yang ada titik ya di atasnya. Itu makhrajnya di ujung lidah nempel ke ujung gigi seri. Ya, ya, idza. Jadi bukan ida, tapi idza. Ya, za. Terus sering salah juga di huruf zai. Ya, zai. Di zai bukan huruf jim ya. Jadi bukan ida jul jila jul tapi zu. Za. Ya, zai. Di zai sama pengucapan seperti huruf z ya. Z. Ya. Coba. Idza zulzilati. Zulzilati. Zul al. Nah, lam makhrajnya samping lidah bagian ujung ya, samping lidah di bagian ujungnya. Tuh ya. Jadi bukan hanya ujung lidahnya saja, tapi sama sampingnya. Ya, al. Coba lam, al. Zul. Nah, kalau lam sukun ya, kalau misalkan sebelumnya ada huruf dhammah, ya dhammah kan dimonyongkan ya, zu, dimonyongkan mulutnya. Nah, lamnya jangan terus monyong, jadi jangan zul, bukan zul, tapi tarik zul. Nah, itu ya, zul. Nah, jadi jangan zul, lamnya jangan sampai tebal, ya. Coba zulzilati. Nah, juga lamnya jangan sampai dipantul ya. Jangan zul, ya. Jangan sampai terpantul, tapi dialirkan. Zulzilati.
Ya. Ulang. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Al-ardu. Nah, ro sukun sebelumnya fathah dibaca tebal. Ya. Ar. Jangan ar. Bukan ardu. Ya. Jangan ardu. Tapi ardu. Ya. Ardu. Kemudian dotnya juga tebal. Du. Ya. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها. Huruf tha ya, tha as ya. Di ujung lidah nempel ke ujung gigi seri ya. As ya. Ulang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. وقال الإنسان ما لها. Insanu. Nah, ini hukum apa, Bu? Ikhfa ya. Nun sukun bertemu huruf sin ya. Nun sukun bertemu sin, hukum ikhfa. Nah, pengucapan hukum ikhfa, cara pengucapannya persiapan ke makhrajnya ya. Ini karena di sini bertemu huruf sin, nah maka persiapan ke makhraj huruf sin ya. Ya, isa. Isa ya. Jadi bukan ingsan, nah, kan ing. Jadi hukum ikhfa itu bunyinya tidak semuanya eng ya, tidak semuanya eng, tapi sesuai makhrajnya ya. Kalau misalkan bertemu huruf sin berarti persiapan ke huruf sin. Kalau bertemu huruf fa persiapan ke huruf fa ya, milfa misalkan ya, milfa ya. Kalau bertemu huruf tebal ditebalkan ya, myongko ya, myobu misalnya. Bertemu huruf tipis ditipiskan. Ya, jadi tergantung berhurufnya. Ya. Jadi kita juga harus tepat dalam pengucapan makhrajnya. Jadi supaya lebih indah ketika bacanya. Nah, kita ulang. وقال الإنسان ما لها. ما لها. Jadi jangan malaha tapi malaha ya. Nah, terus yauma'idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, juga harus diperhatikan di kesempurnaan harokat. Ya, jadi fathah, kasroh, dhammahnya harus jelas. Ya, fathah dibuka rahangnya ya, iya, 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 ya. Kasroh turun, yauma idzi, idzi, ya, idzi. Jadi jangan yauma idzi, ya, idzi,
idzi. Jadi jelas kasrohnya. Nah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Akhbaraha. Nah, sini juga ada ikhfa ya. Tanwin bertemu huruf ta. Ya, yauma idzin tu. Lidahnya persiapan ke makhraj ta. Yauma idzin tu. Ya, zitu. Coba ulang. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka awha laha. Awha laha. Ya. Di ha, dan ha. Dibedakan ya. Ha tengah tenggorokan, ha. Ya. Ya. Kalau ha pangkal tenggorokan, ha. Ya. Awha laha. Ya. Ulang. Bi anna rabbaka awha laha. Nah. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Nah, ini ada tanwin bertemu huruf ya. Nah, hukumnya apa? Nah, idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah. Nah, kalau idgham cara pengucapannya langsung ke makhraj. Ya, langsung ke makhrajnya. Nah, berarti karena di sini bertemu dengan huruf ya, jadi langsung ke makhraj huruf ya. Cuman ada tambahannya, digunnahkan. Ya, jadi ada gunnahnya. Yauma idzi, nah, langsung ke huruf ya. Zi. Nah, itu ya. Ini langsung ke huruf ya dan digunnahkan, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Ashtata. Jadi kalau shin itu menyebar suaranya ya, napasnya menyebar. Ash. Ya. Ini beda dengan huruf sin. Kalau sin as, shin ash, ta ath. Ya. Di tha, sin, shin itu berbeda ya. Coba ulang. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. Nah, di sini juga ada tanwin bertemu lam. Ashtatalli. Nah, tanwin bertemu lam. Hukum apa, Pak? Idgham bila gunnah, ya.
Idgham bila guna diidghamkan tapi tidak digunakan ya. Jadi langsung ke makhraj lam tanpa digunakan. Ashtatalli talli ya. Ini jangan ashtatalli. Nah, itu salah. Ini langsung ashtatalli yura. Jadi jangan digunakan ya, jangan digunakan. Coba ulang lagi. أشتاتا ليروا أعمالهم نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Ro-nya tasdid ya, syarro dihentak, syarro. Ulang. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Nah, alhamdulillah. Mungkin itu saja untuk hari ini. Insyaallah kita lanjut ke surah Al-Adiyat ya. Ya, na'am, semoga bermanfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kajian dimulai, kepada para jamaah untuk segera mengisi saf yang paling depan dan meluruskannya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pertama-tama puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT yang dimana Allah SWT masih memberikan kita nikmat, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Dan juga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ta'lim ini yang insya Allah mengharap ridha Allah dengan perantara thalabul ilmi. Dan tak lupa juga salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para tabi'in dan kepada kita selaku umatnya di hari zaman insyaallah. Sebelum kepada Al-Ustadz, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mata kali ini yang akan mengisinya yaitu Al-Ustadz Dr. Nasruddin Syarif hafizahullah ta'ala dengan kitabnya yaitu Arisalah jilid kedua dengan tema masa depan lebih suram
hadis ke-90. Dan yang akan mengisi ahad kedua bulan September insya Allah bersama Ustadz Ahmad Najib dengan kajian tafsirnya yaitu Anissa. Dan yang kedua, bagi jamaah yang ingin menabung kurban, hubungi stand panitia yang di depan. Dan yang ketiga, alhamdulillah Mahat Baitur Rahman saat ini sedang melaksanakan renovasi kantor Mahat Baitur Rahman. Bagi jamaah yang ingin berdonasi, berinfak, serta berwakaf, hubungi stand panitia yang di depan. Dan yang keempat, Mahat Baitur Rahman mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas keberangkatan 2 orang santri tahfidz guna menuntut ilmu di Universitas Islam Madinah UIM, yakni Ananda Yulianto Syahid Asadullah yang akan berangkat pada hari Senin tanggal 9 September 2022, dan Ananda Haikar Rizki Nurrahman yang akan berangkat insya Allah pada hari Kamis 8 September 2022. Semoga mereka berdua dalam keberkahan, penjagaan, dan ridha Allah SWT, dan semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Dan yang kelima, Mahat Baitur Rahman juga mengucapkan syukur kepada Allah SWT dikarenakan salah satu asatidz yakni Ustadz Harif yang pengurus talaki Al-Quran menjelang kajian mata Baitur Rahman setiap ahad. Insya Allah akan melangsungkan pernikahan pekan depan yang bertepatan di Kampung Bangkok, Kecamatan Cikalong Wetan. Semoga berada dalam kemudahan dan kelancaran serta ridho Allah SWT. Informasi ini juga sekaligus undangan bagi seluruh jamaah Mata Baitur Rahman. Dan yang keenam, Mahat Baitur Rahman mengucapkan jazakallahu khairan katsiran atas reading doa atas semua dukungan jamaah sekalian, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang terus mengalir kebaikannya sampai hari akhir. Mahat Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf, alasannya lagi sholat jemaah.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di buku saya hadis nomor 90 halaman 301. Langsung saja hadis yang lengkapnya yang di bawah. Aniz Zubair bin Adiyyin qala ataina Anas bin Malikin. Kami datang kepada Anas bin Malik. Fasyakauna ilaihi, kami mengadukan kepadanya manalqa minal Hajjaj, apa yang kami temui dari Al-Hajjaj. Waqala, lalu beliau bersabda, isbiru, sabarlah kalian, fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, karena sungguh tidak datang kepada kalian satu zaman, illalladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang sesudahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sehingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum, aku mendengar ini dari nabi kalian. Dalam riwayat lain di halaman berikutnya, Sunan At-Tirmidzi, kalimatnya ma min amin, tidak ada satu tahun pun, illalladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali yang sesudahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Ini kritikan pedas ya bagi yang suka merayakan selamat ulang tahun, termasuk tahun baru. Kudu nate ceurik, sedih, karena semakin bertambah tahun semakin jelek, semakin mundur, bukan semakin bagus. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu Rabb kalian, maksudnya sampai hari kiamat atau sampai kita mati. Tidak mungkin ada zaman yang berikutnya itu lebih baik, pasti lebih buruk. Kemudian dalam riwayat lain, bahkan bukan hanya tahun, hari. Isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum amun aw yaumun. Jadi bukan hanya tahun tapi juga hari. Hari besok selalu lebih jelek daripada hari yang sebelumnya.
Hal ini dikuatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud dalam halaman berikutnya yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ibnu Mas'ud menjelaskan amsi khairun minal yaumi atau al-yauma. Jadi zorob. Kemarin lebih baik daripada hari ini. Wal yauma khairun min ghad. Hari ini lebih baik daripada hari esok. Wa kadzalika hatta taqumas saah. Demikianlah sampai terjadi kiamat. Jadi talqau rabbakum itu sampai kiamat. Zaman itu semakin maju, semakin jelek. Tidak mungkin semakin baik. Di lain kesempatan, Ibnu Mas'ud menjelaskan, lastu a'ni roho'an minal aishi yusibuhu wa malan yufiduhu. Yang aku maksudkan bukan kesenangan hidup yang diperoleh ataupun harta yang bermanfaat. Kalau patokannya ini, zaman sahabat pun lebih baik dibanding zaman Nabi. Zaman Nabi SAW, beliau makan 3 hari sekali. Ayeuna sehari 3 kali makan unggul, can baso jeung seblak. Can kue-kue kom bapak-bapak jeung udud. Zaman Nabi SAW fakir miskin lebih banyak daripada dana sodakoh. Buktinya Nabi SAW sampai bingung, sampai habis kalau banyak yang meminta itu. Sampai Nabi lapar karena habis makanan. Nabi kan datang ke istrinya, Bu, cenanya mun aya nama sarapan. Teu aya cenah Nabi. Coba bapak mun kitu meureun teu ditampiling si ibu. Sia naon wae cenah duit nu kamari dikamanakeun teu kieu. Tapi Nabi mah santai. Oh, saum we atuh. Tuh. Saum we. Bapak mun si ibu can masak saum we. Sunah Nabi lain ngambek. Karena Nabi tahu, Nabi SAW memang memberi nafkah ke istrinya itu cukup untuk 1 tahun. Ya Nabi Pak Bunghar, jaba istrina salapan, bapak mah hiji sabulan ge hese. Nabi mah sekali ngasih nafkah, kata Umar bin Khattab, cukup untuk 1 tahun. Ya, ghanimah yang diterima oleh Nabi itu dibagi 2. 1 nafaqatu sanatin, cukup untuk nafkah 1 tahun. Yang keduanya untuk membeli al-qura. Al-qura itu perkakas, alutsista menenam, alat utama sistem pertahanan. Untuk beli pedang, beli kuda, baju besi untuk dipakai perang. Jadi mun aya namanya Ustad istrina kacumponan nafkah 1 tahun, ya. Terus ustadznya juga masih bisa bagi 2 buat beli motor, mobil, buat fasilitas dipakai ya oleh umat, atau internet gratis buat di pesantren misalkan, atau kuota gratis buat para ustadz ya biar anteng WhatsAppan. Pokoknya atau kitab, daya nama kitab terus usum begitu setara muka kitabna dararius sing bararada gue nama memorina Bu. Mun bade mang maserkeun HP ka usad tong 4G, 5G nama. Tinggalin 5G 4G mah nya. Geus kieu tah anu set anu gitu nya. Anu memorina sabaraha set. Biar semua kitab masuk ya, biar enakeun. Laptop merenya ya Nabi teh bisa memberi nafkah ke istrinya 1 tahun, sisanya buat beli laptop, motor, HP, mun aya mah alat-alat perang ngungkul.
Tapi istri Nabi SAW pun sama dengan Nabi. Karena banyak yang meminta, maka mereka banyak memberi, bahkan sampai habis. Terkenal hadisnya kan, Aisyah punya satu kurma, ada peminta-minta, kurma hiji deui sasiki deui, dipasikeun teu ku Aisyah. Dikasihkan. Coba ibu ieu bea sakilo deui aya nu menta pasihan moal Bu. Moal sakarung deui ge moal. Sakarung deui ge moal da jang sabulaneun cenah. Kayak mun aya nu masihan deui sakarung tanu sakarung tadi pasikeun. Aisyah itu tinggal satu butir lagi saya kasihkan. Lalu cenah ku peminta-minta itu dibagi dua. Satu buat anaknya yang gede, satu buat anaknya yang kecil. Si peminta-minta itu mah nggak dapat. Ia nunjukkan saking banyak yang meminta-minta, lebih banyak fakir miskin dibanding dana sodako. Makanya Nabi teu berkesempatan untuk menikmati kekayaan karena selalu habis. Beda dengan zaman berikutnya, zaman sahabat, zaman Utsman, zaman Ali dan seterusnya. Sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Khabbab bin Al-Arad sampai menangis hanya karena di petinya ada 25.000 dirham. 25 miliar lah, sekian ribu dirham. Kunaon cenah ceurik lain geus beunghar? Iya cenah. Saya menangis karena dulu sahabat mereka meninggal dunia tanpa terkurangi pahalanya di dunia. Semuanya total di akhirat. Karena mereka meninggal dunia dalam keadaan miskin. Kita cenah hari ini, kita meninggal dunia dalam keadaan kaya. Tuh cenah di peti saya ada 25 miliar. Teu pernah dikunci. Bisa anu dek maling empek, malingna. Bisa anu dek nginjem silakan, nggak ada. Kalau ada yang mau minta silakan, dan naon duit loba-loba teuing. Bingung. Itu kan sama dengan hadis Nabi. Nanti datang satu zaman di mana mujaki kukurilingan bingung cari mustahik. Setiap datang, sana emas mau kuring ge boga jang naon emas. Uang masa juga punya buat apa? Bingung. Jadi kalau ngukur kenikmatan hidup dunia memang lebih maju ya. Kapungkur ibu-ibu nyeusuh kunaon Bu? Ayeuna mah mesin cucinya. Ibu-ibu rusak mesin cuci teh stres ya. Coba kabukur tegaduh mesin cuci stres tuh Bu. Tuh jadi leuwih awon tadi nu stresna. Bapak-bapak teteleponannya kaputra di luar negeri video call. Zaman Nabi video call. Moal. Ini menunjukkan bahwa memang secara kehidupan kata Ibnu Mas'ud memang lebih baik. Tapi yang dimaksud walakin la ya'ti alaikum yaumun. Tidak datang kepada kalian satu hari illa wa huwa aqallu ilman. Kecuali itu lebih sedikit ilmunya. Sudah dijelaskan dulu di halaman 237. Minal yaumil ladzi maudha qablahu, dari hari yang sudah terlewat sebelumnya. Tah eta. Zaman semakin canggih, bukan semakin canggih ilmunya, malah semakin kurang. Apakah zaman sekarang ulamanya lebih banyak dibanding zaman dulu? Henteu kan. Dulu zaman Nabi SAW semua jamaah itu
hafal Quran. Mengamalkan warotilil Qur'ana tartila di setiap sholat malam. Di luar hafalan, ya, di luar melihat membaca. Sekarang yang hafal Quran bisa mempraktikkan warotilil Qur'ana tartila di jamaah ini berapa orang? Itu kan terasa. Dulu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat termasuk para ulama, kenapa anak-anak yang pintar bersemangat jadi ulama? Karena memang dihargai, dihormati, termasuk dari segi materi. Buku itu ditimbang dengan emas. Ini buku saya yang diemaskan sabarahan. Makaning seueur Syaramat Najib seueur komo Ustaz Aceng pang beunghar na we jiga nanti. Bukuna pang seueurna. Jadi bangga ya jadi guru ngaji teh, anak-anak yang pintar teh. Sekarang anak-anak yang pintar bangga enggak jadi guru ngaji. Saya sering mengkritik termasuk pesantren saya, karena abdi aya 2 pesantrennya. Pesantren di situ Aksan yang pesantren saya nu hiji mal beja-beja. Alhamdulillah spanduk badag. Anak-anak kami diterima di perguruan tinggi negeri anu ini. Perguruan tinggi Unpad yuk, ITB yuk. Kenapa bangga masuk Unpad? Kenapa bangga masuk ITB? Kenapa bangga masuk UPI? Memang dengan masuk Unpad anak kita jadi tafakuh fiddin. Mana yang baik itu? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Nah kalau kayak tadi, alhamdulillah ke Madinah, bangga. Anak-anak jenius tuh banyak hari ini ngana lupatna kanu naon, kanu game online, kanu coding, terang pak coding, tuh kabeh gitu apa? Tang muka Instagram sok aya kursus coding, maksudnya mah ya dunia nu kararieu, ya, yang dengan itu anak-anak kita bisa memprogram aplikasi, ya, bikin program komputer, program di Google. Semacam bikin YouTube tuh uangnya gede karena mah gegeloan wae juga si bonge beunghar nya ibu terang si bonge si kurma wios bulah teu apal ge teu doraka tahu ya abdi ge apal teh pada Ridwan Kamil jeung Anies Baswedan gagayaan di Citayam Fashion Week. Bari apa bagian mana si bonge si kurma cek barudak we dasar cenah maneh cenah eta di kopiah juga si bonge. Gua di kopiah tapi bajuna baju teu nyantri. Jadi kenapa anak-anak jenius bangganya masuk ITB ya. Saya sering bilang ya di pesantren saya yang satu lagi. Ustadz cenah hari pun anak kamana sayana. Oh, CT Putra Ibu teh pinter lebar ka ITB ka Unpad mah. Paham Bu? Lebar. Kamana tuh Ustadz? Ka Madinah, minimal ka STIP Bandung. Minimal. Jadi saya masih menempatkan STIP Bandung di atas ITB, Unpad, ya, UPI, UIN gitu. Madinah, CTK Mesir minimal kas STIP Bandung. Ini karena salah ilmu. Hampir semua pesantren Persis bangga itu ketika bisa masuk perguruan tinggi negeri. Padahal ilmunya, kayak ilmu dia ilmu naon, ilmu sains, ilmu agama. Ilmu agama.
Bahkan perguruan tinggi Islam sendiri pun belum tentu islamisasi. Kalau memang dosen-dosennya liberalisasi. Ya. Bisa kemarin ditanya Ustaz zaman abdi kawin nyanak ikiti kumaha nyama enggak? Kastaipi we atuh ikiti mah. Cenah yang kawin langkung luas pergaulanna aman teh saur Ustaz. Setahu saya aman karena sekarang dekannya Profesor Rosion Anwar anti liberal. Menu baheula tah nu ngamusuhan Pak Atian Ali Dai tah liberal pisan cenah geus geuring mah. Profesor eta teh zaman abdi kabungkur. Jadi bukan berarti saya menafikan banyak ya, saya juga dulu alumni UIN merasakan memang banyak dosen yang liberal tapi masih ada juga jadi perang di dalam ya antara nu kuatnya siga abdi we lebat kuliah ya karena tahu ternyata di dalam itu juga banyak yang perang ya, perang ideologi pak kuat-kuat we ya di sana tak perang asli bagaimana memegang tampuk kekuasaan perguruan tinggi mengendalikan pendidikan. Tapi kalau perguruan tinggi yang tidak Islam, ya udah tahu sendiri bagaimana kadar pendidikan Islamnya. Bisa cenah haram henteu, silakan. Tapi jangan dijadikan kebanggaan, biasa. Bisa cenah alhamdulillah abdi katampi di Unpad, oh nya, mangga tiis we. Biasa. Ya urang mah ada kuliah mau di mana? Staipi. Ngejawab Staipi. Nah, ini jeung lalauna tarik atuh Staipi. Jujur ya Bapak Ibu di dieu lamun putra Bapak Ibu katambi di ITB, nu hiji deui katambi di Staipi. Nu mana nu bangga? Staipi ITB. Kenapa? Nah, ini karena ilmu yang sudah kurang. Ai dulu mah nu jarenius teh nyararangsangna teh di pasantren ya. Nyararangsangna teh di perguruan tinggi Al Azhar, maka lahirlah Ibnu Hajar Al Asqalani, alumni Al Azhar Mesir. Ayeuna mah barudak urang nu palalinter nyarangsangna di mana? Di MIT-nya, Massachusetts nu kararitulah nya. Amerika pokoknya. Di Harvard nya nu palalinter teh di Indonesia nyararangsangna di ITB. Kenapa? Guru ngaji. Lulusan ITB mah minimal lulus boga mobil, boga imah. Jadi zaman dulu itu dihargai sehingga anak-anak itu bangga menjadi ulama. Anak-anak sekarang kita bangga tidak jadi ulama. Tuh lulusan pasarden gitu kabaritaeun. Duka kunaon teh kumaha ngajarkeunana ya. Saya sendiri pun belum berhasil semua ya, pinginnya santri saya di situ Aksan teh geus da imah pasaren khusus ya. Tong mikir jang jadi nanaon deui ulama we gitu. Tapi udah enggak berhasil semua dan memang aya takdirna. Tapi saya masih konsisten. Ada santri UG nanya, "Ustaz cenah abdi sayana ka mananya ka dieu ka ditu?" Saya jawab sederhana, lebar, ujang neng teh pinter, lamun ke kampus umum mah, mending ke kampus Islam. Persis butuh ahli tafsir, butuh ahli hadis. Keun bae nu kitu mah jang batur. Ku batur ge loba ku nu bararodo. Nu pinter mah geus mending jadi ahli tafsir. Karena kadar ilmu yang kurang. Jadi ngajarkeun lagi orang kurang. Tah ieu kamu mah Ustaz cenah abdi lebetkan tah. Mantes pek cenah gitu. Nah cenah Ustaz eka itu mangga eka dieu henteu. Neng mah ujang mah pinter. Lebar nyokot jurusan umum. Geus we. Umat moal rugi mun eueuh ahli teknologi, dak ya ge pasti aya deui. Tapi umat rugi kalau nggak ada ahli tafsir, ahli-ahli jeung hese neanganna teh. Ya. Bukan bermaksud kita merendahkan yang ada sekarang ya. Ini kan konteksnya kita menanamkan nilai-nilai keilmuan ya ke anak-anak kita
di masa depan, bahwa bangga itu jadi cita-cita itu berilmu, jadi ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Ya. Kita lompat nate, kayak mau jadi ahli tafsir kukumahaan. Karena nggak ada pikiran menyebarkan ilmu, padahal ilmu itu disebarkan. Ya. Faida dhahabal ulama, tuh kan patokannya, apabila para ulama telah meninggal dunia, istawan nas, jadilah manusia, ini salah ya, bukan menyendiri, setara istawa itu. Memang ada menerjemahkan menyendiri, tapi lebih baiknya istawa itu setara, sajajar, nggak ada yang berwibawa. Sok bayangkan kalau di satu masjid tidak ada yang berwibawa ulama. Beda itu kualitas satu masjid nu aya ustadan, ustadna berwibawa, ya, berakhlak, dengan masjid yang tidak ada ustadnya beda. Sama pesantren juga begitu, ada sosok ulamanya dan yang tidak ada itu beda. Fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar. Kalau sudah setara, enggak ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Bapak ieu nyare ka bapak itu teu asa kacare. Pan so aya bahasa kapun bapak sering dulu, suatu gerak ku ustad mah narurut tah kitu nya. Ku abdi mah moal. Itu ketika masyarakat setara. Tapi ketika ada ustad narurut kira cenah, cek jamaah teh kapun bapak ku ustad mah. Nah, ini menunjukkan berarti ada ulama. Ulama itu jadi simbol amar ma'ruf nahi munkar. Fa'in dadzalika yahlikun, maka ketika itu mereka binasa. Diurang bahkan lebih miris ya, aya ulamana tapi ulamana da geus cadel. Ulamanya sudah ikut makan. Kan ayat surat Al-Maidah, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, akhir juz 6. Al-Maidah halaman terakhir juz 6. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ang sakhitallahu alaihim wa finnarihum khalidun. Bani Israel dilaknat sejak zaman Nabi Daud sampai Nabi Isa. Kenapa? Karena mereka tidak nahi munkar. Kenapa mereka tidak nahi munkar? Karena mereka salah dalam yatawallawun, mengangkat wali. Wali itu kan teman dekat, kepercayaan, pemimpin, ya. Maka kata Allah, labi sama qaddamat lahum anfusuhum ang sakhitallahu alaihim. Allah murka atas apa yang sudah mereka prioritaskan. Apa yang mereka prioritaskan? Itu kedekatan dengan orang-orang kafir, kedekatan dengan orang-orang durhaka. Wa finnarihum khalidun, khusus ke orang kafir. Nabi SAW menjelaskan awalnya ulama-ulama Bani Israel itu amar ma'ruf nahi munkar. Lalu yu'akilun, mereka diajak makan bareng. Kuno dicarekna teh. Misalkan ya melarang judi. Bandar judi nate ngadeukeutan. Ieu cenah kanggo nyukseskeun program naon? Liga 1, Liga 2. Oh, gitu. Atuh jadi cadelnya. Gara-gara tidak menolak diajak makan, akibatnya lidah pun keluh. Ta eta. Matak di ayat sebelumnya, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aklihimus suhd.
Kenapa Robbani itu ulama-ulamanya, Robbani itu jamaah-jamaah ngajinya, orang-orang solihnya, al-ahbar ulama-ulamanya. Mereka tidak melarang kemunkaran. Mereka tidak melarang umatnya dari makan yang haram dan berkata yang dusta, yang bohong. Ya. Tamalnya ayat sebelumnya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ulama pun kela ulama anu kumaha. Ini yang kita butuhkan, khususnya kader-kader ke depan. Ulama anu tegas, teu daek diajak dahar tanda kutip. Ya. Mun abdi di warang tuang kusa diwan moal ditolak. Ieu mah diajak tuangna ku nya orang kafir, orang sekuler, satu majelis, nya hese atuh jadi cadel. Kenapa begitu? Ini menunjukkan kekurangan ilmu. Ayeuna tos kitu tah can, Pak? Gitu. Jadi Nabi atau para sahabat menjelaskan ukuran kebaikan itu bukan materi, tapi ilmu agama. Saya masih ingat ya, Ustadz Aceng Jakaria ngadadak nyamperkeun abdi nuju maria soal. Baheula cenah tabligh teu baroga mobil, teu baroga motor. Pinuh we cenah ulama teh tegas, ayeuna geus baroga mobil, baroga motor, tapi meni loba we cenah nu kosong teh. Terus cara radel, ari kanu hadis doib awas, ari kanu hadis maudhu teu awas. Ai maudhu teh kan leuwih ti doib. Kanu hadis doib wah jago, kanu hadis maudhu teu awas. Gara-gara naon? Gara-gara geus poek kudunya. Jadi persis seperti sabda Nabi ya, saya tidak takut seandainya kalian miskin. Yang saya takut kalau kaya. Mun di masjid teu aya kas DKM tong hariwang. Nu riweuh teh lamun kas DKM loba. Ngantri nu nginjem. Parebut pasea nya. Komo aya lapak nya. Warung misalkan piduiteun cai naon we. Wah riweuh. Keur berjuang nama nya pare-hare geus aya piduiteun nyalalampeurkeun jeung pahayang-hayang. Itu gambaran kurangnya ilmu. Dalam sanad yang lain penuturan dari Abdullah bin Mas'ud itu redaksinya qala fa sobatna sanatu khosbin. Lalu kami mengalami masa-masa sejahtera. Faqala kata Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud itu dikonfrontir, katanya masa depan lebih jelek, buktinya ini sekarang lebih baik. Ustadz aya nama salah jahtera. Laisa dzalika ani, bukan itu yang aku maksud. Innama a'ni dhahabal ulama, yang aku maksud adalah hilangnya, wafatnya para ulama. Sebetulnya ini dalam makna yang saya pahami, ulama itu nggak pernah wafat, Bu, Pak. Imam Bukhari fisiknya wafat, ilmunya wafat nggak? Enggak. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar masih ada. Jadi naon atuh maksud wafatna para ulama teh teu dirujuk, tidak dijadikan acuan, tidak dijadikan patokan. Sok masyarakat orang perilaku ekonomina ngareret ka ulama moal, memperhatikan halal haram moal. Ada dosen STIP doktor ekonomi syariah bertamu curhat dari hati cenah abdi teh masih kene aya ustad-ustad anu memojokkan ekonomi syariah.
curhat panjang. Abdi teh cenah jadi kangen ka Ustad Eka cenah. Terus ngantunkeun Ustad Eka. Tegas cenah gitu. Oh ka abdi mah teu kangen. Mun cenah abdi sumping ka dieu teh cenah Ustad samadap jeung Ustad Eka. Oh sugan teh teh kangen ka Ustad Eka nah sumping ka abdi cenah. Curhat. Ya. Itu gambaran. Ya. Di level orang-orang berilmunya saja, ulama tidak dijadikan rujukan. Dianggap sama rata we nu halal jeung haram teh. Lah cenah syariah ge kitu-kitu keneh. Padahal yang merumuskan ekonomi syariah teh ulama-ulama ti zaman mana dianggap eueuh we. Ulama memutuskan fatwa ini halal haram teh lain sapeuting dua peuting tahunan. Meneliti pakai ilmu tapi ceplak lah cenah sarua wae. Ini ulamanya dianggap mati. Sok dina politik. Ulama dijadikan rujukan tidak. Malah didiskreditkan. Lah cenah jangan bawa-bawa agama. Jangan mempolitisasi agama. Nyaho ulama mah mengeluarkan fatwa. Panduan buat umat. Umatnya ngadengin teu. Henteu. Itu zahabul ulama. Termasuk dalam konteks pendidikan. Ya dunia yang kita geluti. Kurikulum ulama dijadikan rujukan tidak. Geus pugu di SD, SMP, SMA mah. Ieu mah di madrasah aliyah, madrasah sanawiyah we, atawa di pasantren persis we. Dijadikan rujukan tidak. Kalau mun teu teh sarua jeung nganggap ulama geus paeng geus. Jadwal ila asatirul awwalin. Makanya rusak ilmunya. Ilmu agama rusak, ilmu umum teka pandu ku agama. Buktinya anak-anak kita lulus bukan jadi guru. Ngaranna perguruan tinggi, ITB kita perguruan tinggi. Jadi keluar teh kudu jadi guru. Barudak urang lulus naon di pikiranan, neangan duit di mana gitu kan. Padahal Tridharma perguruan tinggi teh naon? Pembelajaran, penelitian, pengabdian. Eueuh neangan duit. Lulus itu seharusnya seorang berilmu itu memikirkan belajar di mana, ngajar di mana, ngabdi di mana. Kita semua bahkan termasuk lulusan mualimin udah kepikiran teh neangan duit di mana. Acana Ustaz teu meunang neangan duit wajib. Tapi ini ilmu yang dipelajari itu untuk diabdikan, untuk terus meneliti. Akibatnya kulantaran fokus neangan duit, berhenti we belajarnya berhenti, menelitinya berhenti. Sebatas skripsi we, beres skripsi geus teu naliti deui. Pengabdiannya enggak ada. Habis waktunya dengan nyiar dudunya. Ini kan menunjukkan zaman yang semakin rendah. Saya pernah diminta ya di satu masjid BUMN, saya cenah bahas pendidikan Islam. Bahas. Saya we sapertos tadi cuplikan-cuplikanna habak-habak we. Makanya lulusan IPB, ITB rata-rata. Beres. Jawabanna teh nyanya. Kadohung cenah urang baheula teu nyaho ilmu nu kieu. Jadi mereka kesadaran agamanya ada, ilmunya enggak ada. Kenapa? Karena salah pendidikan. Di pendidikan kita ilmu ulama sudah tidak dirujuk. Bahkan termasuk mustahil gitu di pesantren urang, termasuk di pesantren saya. Urang teh ongko menanamkan ilmu Islam, tapi ulamanya tidak dirujuk. Kumaha dulu ulama lulus teh naon di pikiran teh? Namanya muallimin. Muallimin itu lulus teh kudu siap ngajar, mengabdi. Dan teu soalnya didoktrin ke sakola oge gitu. Jadi yang pokoknya itu adalah hilangnya para ulama. Lebih jelasnya lagi
ya dalam hadis yang populer Nabi SAW bersabda khairu ummati qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Imran fala adri adzakaru ba'da qarni qarnain aw thalathan. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Ini Imran bin Husain ragu sesudah Nabi itu menyebutkan 2 atau 3. Tapi enggak masalah. Umatku, generasiku berarti sahabat. Sesudahnya berarti tabi'in. Sesudahnya berarti atba' tabi'in. Sesudahnya berarti akhidin. Kalaupun enggak disebut berarti sampai atba' tabi'in ini generasi terbaik. Saya sering nanya ke santri, hari zaman keemasan Islam, zaman siapa? Kumaha santri ngajawabna? Harun ar-Rasyid. Zaman di Baghdad, naon ukuranna? Wah, arsitektur, banyak insinyur. Salah. Sebaik-baik masa keemasan Islam mana? Nabi, sahabat. Bukan zaman da eta nu nulisna tuh nya rujukanna The Venture of Islam ya, tulisan orang-orang orientalis, Profesor Badri Yatim ya, nu madhab sejarahna orientalis. Jadi masa keemasan Islam teh Harun ar-Rasyid, Baghdad, di Damaskus ya. Salah kuduna masa keemasan Islam itu Rasulullah, para sahabat, kemudian tabi'in, atba' tabi'in. Yang terbaik itu ini 3 generasi awal atau 4 generasi awal. Selebihnya selalu lebih jelek, selalu lebih jelek, selalu lebih jelek. Tsumma inna ba'dakum qauman yashhadun wa la yustashhadun. Sesudahnya ada umat yang bersaksi meski tidak diminta jadi saksi. Maksudnya saksi palsu gitu. Teu pantas jadi saksi tapi dijadikan saksi. Kalau dalam konteks keilmuan teu pantas dijadikan rujukan tapi dijadikan rujukan. Dalam konteks politik teu pantas dijadikan panutan politik tapi ngadon dijadikan panutan gara-gara loba dina baliho. Masyarakat orang memilih sahanya cenah terkenal nu wawuh. Lain ilmuna. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Mereka berkhianat dan tidak bisa diamanahi. Ya, lebih banyak yang khianatan daripada yang amanah. Semuanya krisis. KDPR krisis kepercayaan, Polisi krisis kepercayaan, tentara wah, ulama oge teu mustahil di beberapa daerah krisis kepercayaan. Wayanduruna wala yafun, mereka bernadar tapi tidak memenuhi nazarnya. Wah, loba janji. Saur Ustadz Iman ketua PW, jadi cenah di anggota dewan mah lamun janji satengahna tercapai itu teh sukses. Ukuran sukses teh lamun janji satengahna tercapai. Lantaran prinsipna kudu paloba-loba janji we. Soalnya eta nu memikat teh. Karaos pan kurangnya di nu politik paloba-loba janji kan. Teuing realisasi nama kumangke we teu diperhatikeun. Ini akan begini. Matak na Twitter mah pan rame. Dibully. Wa yadharu fihi musiman, dan tampak jelas di tengah-tengah mereka siman, obesitas. Obesitas itu orang-orang yang kelebihan berat badan. Ini sering puntennya sana sebagai nyinggung. Sekarang kita orang-orang sakit karena kurang makan atau kelebihan makan. Eta penyakit-penyakit nu kolot urang baheula mah teu aya nya. Sara rehat nu kolot baheula. Karena ketamakan duniawi nya sanes artina nu lintuh doraka sanes. Nabi oge lintuh nya, makanya Nabi sholat tahajudnya sambil duduk. Kalau ruku baru berdiri, i'tidal berdiri. Duduk lagi kata Aisyah ketika badan beliau gemuk.
Tapi da gemukna bukan gemuk karena kelebihan makan. Ya, urang mah katingali pisan ustad keur sangsarana begung geus beunghar lintuh. Abdi berartinya ya, alhamdulillah. Tapi ente oge nya aya we ustad nu geus beunghar ge bararegung, nu miskin lah lintuh. Dalam riwayat lain, an-nujumu amanatun lis-sama, bintang itu jaminan keamanan bagi langit. Fa idza dhahabatin nujum atas sama amatu'ad. Jika bintang-bintang hilang maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan. Hancur. Namun bintang hilang berarti di arah radu. Ya, ala lancur kiamat teh ya. Wa ana amanatun li ashabi, aku pun jaminan keamanan bagi sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, ketika aku tiada akan datang kepada sahabatku apa yang dijanjikan. Konflik kan. Ya, zaman Nabi mual mungkin karena masih ada Nabi. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun. Sama. Ketika ada sahabat, tabi'in aman. Sahabat yang ada, tabi'in merasa setara, bentrok. Gitu. Ketika masih ada ulamanya, aman. Yo, di jamaah teh, di pesantren teh, di masjid teh. Nggak ada we merasa setara, bentrok. Gitu. Itu yang dimaksud zaman selalu lebih jelek. Karena kehilangan sosok orang berilmu, ilmunya hilang. Ya. Maka dari itu di hadis berikutnya ini masih dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam bab ini. Qalat Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Salamah, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan fazi'an. Rasulullah SAW pada suatu malam bangun dalam keadaan terkejut. Cul melejat. Ummu Salamah istrinya kaget. Lalu Nabi bersabda, Subhanallah, sambil terkejut. Madza anzalallah minal khazain wa madza unzila minal fitan. Alangkah banyaknya kekayaan bumi yang Allah turunkan dan alangkah banyaknya fitnah-fitnahnya. Man yuqidu sawaibal hujurat, harudangkeun ta cenah we di kamar-kamar teh. Yuridu azwajahu, yang dimaksud adalah istri-istrinya, likay yusallin, harudangkeun geura salat gitu. Rubbaka siyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Banyak sekali nu disimbut di dunia, ditaranjang ke di akhirat. Sanu ditaranjang di akhirat teh anu ngedul salat tahajud. Ukuranna mah tinggal we salat subuh pinuh teu pa di masjid. Dan teu juga Jumatan. Itu fitnah. Di sini Nabi SAW mengorelasikan antara fitnah dengan kekayaan. Kekayaan itu akan jadi fitnah. Tapi Nabi juga ngasih rahasianya. Rahasianya apa? Obatnya. Harudangkeun sholat tahajud. Sholat tahajud itu di Al-Quran barometer seseorang sudah berpihak kepada akhirat. Geus moal deui kagegeloan ku dunya. Tidak akan terpancing oleh dunia, konflik dunia. Ya. Saya pribadi ya sejak zaman santri jadi patokan mun urang hudang capek tahajud tidak bisa warotilil Qur'ana tartila berarti dudunya. Bahkan puntennya sebagaimana saya sudah sampaikan dulu kan layu kalipulu nafsan laus ahamanya. Kalau saya tidak hafal Quran berarti saya teh dudunya. Naon wae atuh gawe teh gitu. Kan Quran wae itu apa? Kan Quran wae tidak dinikmati. Kan dalilnya jelas. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Mencintai dunia, meninggalkan
akhirat. Saha eta teh? La tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi. Nu ngaji Qur'anah yang gagancangan wae. Sok bapak-bapak ibu-ibu taraweh resep nu gancang resep nu lila. Tah geus kajawab teh. Kajawab berarti orang teh dudunya. Nggak ada semangat akhiratnya. Makanya di ayat berikutnya dijelaskan wa minal laili fasjud lahu, di surat berikutnya wasabbihu lailang tawila innaha ulai yuhibbunal ajilah. Tah ieu tah nu kagegeloan kudunya lain hudang ti peuting salat tasbih lama nikmat. Tah meni mung teuing kunaon ieu capek cenah salat tahajud teh gara-gara mentingkeun dudunya. Jadi nyambung ketika Nabi khawatir ada banyak fitnah karena kekayaan dunia, hudangkeun salat tahajud. Nya bapak-bapak ibu teu kudu nyelene wah can nu tahajud ge anggore dudunya mah heueuh nu tahajud deui kitu kamu nu tara. Tidak. Ini bagian dari pendidikan ya buat kita. Jadi orang keur ngerem nafsu duniawi, ngerem tina fitnah dunia, ngerem tina konflik, ngerem tina takut amar ma'ruf. Semua yang kita bahas jelek tadi kuncinya naon? Salat tahajud lama. Di salat tahajud lama itu kita semua pasti dituntut untuk merenung, munajat yang Gusti Allah, muhasabah. Jadi selalu sadar diri. Ini mudah-mudahan apa yang dibahas oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahihnya ini ya tidak perlu membuat kita terlalu risau. Nyai risau mah harus ada. Kita ada di zaman yang zaman kita lebih jelek dari zaman sebelumnya, tapi Nabi sudah ngasih solusi agar kita tidak terbawa arus jelek. Naon? Fokus di niatan akhirat. Sekian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mangga pilih aya nu bade naroskeun. Oh, mangga Bu. Sami Bu. Maksud kepemimpinan lebih jelek daripada sebelumnya. Mung tapi tangtosna dilihatnya secara umum. Ya. Mungkin orang per orang seperti Umar bin Abdul Aziz kan lebih baik dari yang sebelumnya. Ya. Terus Sultan Muhammad Al-Fatih lebih baik dari sebelumnya. Tapi mendirat secara keseluruhan, dulu mah 1001 teh satunya yang jelek, 1000 yang baik. Ayeuna mah 1001 teh satunya yang baik, 1000 yang jelek. Agar kita menjadi satu yang baik dari 1000 yang jelek, nah eta kuncina urang tetap orientasi akhirat. Insyaallah ya. Saya pribadi dan bapak-bapak ibu saya kira kita harus tetap optimis ya. Kita harus menjadi lebih baik dari yang kemarin. Itu mah jadi prinsip. Meski kenyataan zaman itu nggak bisa ya. Minimal kita jadi satu dari 1000 itu, satu yang baik dari 1000 yang jelek. Hadisnya kan jelas. Kata Nabi dulu Islam diawali asing, nanti berakhir asing. Bahagialah orang-orang yang asing. Jadi kita minimal jadi orang asing, baik disebut aneh ku batur oge. Itu ada orang-orang baik tentunya dan lebih baik mungkin ya dari yang sebelumnya. Tapi ini yang dimaksud tuh zaman itu berarti dalam lingkup yang luas secara umum selalu lebih jelek dibanding zaman sebelumnya. Cukup Pak, Bu? Cekap lah nyatur nuhun kana paratosana, mugi-mugi manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustadz atas ilmunya. Semoga ilmu yang disampaikan Al-Ustadz bermanfaat khususnya untuk Al-Ustadz dan umumnya untuk kita semua. Jika ada salah, datangnya dari pemateri dan MC. Jika ada benar, itu dari Allah SWT. Itu saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.